Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai persediaan. Baiklah, pertama kali kita akan mengetahui apa itu definisi persediaan. Kemudian kita akan bisa membedakan metode pencatatan persediaan, membedakan penentuan harga pokok persediaan, dan memahami LCNRV. Nah, pertama, sebelum kita mengetahui apa itu persediaan, di sini ada soal. Di antara soal ini diceritakan bahwa suatu perusahaan itu memiliki barang dagangan di minimarket Amalia, kemudian ada bahan mentah berupa tepung, gula, dan lain-lain pada pabrik roti, kemudian adanya mesin pabrik, adanya kantong plastik, adanya barang jadi, adanya mesin pemanggang roti, adanya bahan dalam proses. Di antara 7 barang ini, mana yang bukan merupakan kelompok persediaan? Itu pertanyaannya. Nah, jadi di antara barang-barang berikut, yang barang dagangan ini merupakan kelompok persediaan. Nah, misalnya kalau di dalam minimarket kan ada yang dijual seperti sabun, kemudian sabun terus makanan ringan, eh, banyak itu ya, telur, sembako, dan segala macam yang dijual di minimarket itu merupakan persediaan, karena persediaan itu barang yang dibeli untuk dijual kembali. Kemudian adanya bahan mentah. Nah, bahan mentah kalau di perusahaan manufaktur kan ada 3 persediaan. Ada persediaan bahan baku, kemudian ada persediaan produk dalam proses, dan juga ada persediaan barang jadi. Nah, bahan mentah ini merupakan persediaan bahan baku. Nah, ini merupakan bagian dari persediaan. Kalau mesin kasir bukan masuk ke dalam kelompok persediaan. Kemudian kantong plastik bukan masuk dalam kelompok persediaan. Barang jadi, barang jadi ini merupakan salah satu persediaan barang yang ada di perusahaan manufaktur, merupakan bagian dari kelompok persediaan. Kemudian mesin pemanggang roti bukan merupakan kelompok persediaan, barang dalam proses merupakan bagian dari persediaan ya. Jadi kalian pahami dulu jangan sampai kalian terbalik-balik di antara barang ini mana yang merupakan kelompok persediaan, mana yang merupakan kelompok aset tetap, mana yang merupakan kelompok peralatan. Jangan sampai kalian salah ya. Jadi dari berbagai macam contoh tadi, berarti yang apa sih definisi dari persediaan itu sendiri? Nah, menurut PSAK 14 atau IAS 2 Inventory, definisi dari persediaan itu adalah aset untuk dijual ke dalam kegiatan usaha normal, atau aset dalam proses produksi untuk kemudian dijual. Kemudian persediaan merupakan aset dalam bentuk bahan untuk digunakan dalam proses produksi. Nah, jadi ada 3 definisi persediaan menurut PSAK 14. Yang pertama adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, aset dalam proses produksi untuk kemudian dijual, aset dalam bentuk bahan untuk digunakan dalam proses produksi. Nah, jadi pengertian persediaan itu merupakan yang pertama, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, aset dalam proses produksi atau dalam perjalanan, aset atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan atau supplies untuk digunakan dalam proses produksi atau dalam pemberian jasa. Nah, jadi persediaan itu dicatat berdasarkan mana yang lebih rendah antara biaya atau nilai realisasi bersih, the lower of the cost and net realizable value. Ya, oke. Kemudian nilai realisasi bersih adalah nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasi jika persediaan tersebut dijual. Nah, kemudian persediaan dalam laporan keuangan. Persediaan barang dagang adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali. Nah, dalam laporan keuangan, persediaan barang dagang disajikan baik di dalam neraca maupun
Kalau sekarang namanya laporan posisi keuangan maupun di dalam laporan laba rugi. Persediaan barang dagang yang tercantum di neraca mencerminkan nilai barang dagang yang ada pada tanggal neraca dan biasanya merupakan akhir dari suatu periode akuntansi. Sedangkan di dalam laporan laba rugi, persediaan barang dagang muncul dalam harga pokok penjualan. Nah, mengapa pengendalian persediaan itu penting? Nah, kenapa harus adanya pengendalian mengenai persediaan? Yang pertama, persediaan adalah aset yang signifikan dan bagi banyak perusahaan merupakan aset yang terbesar. Kemudian persediaan merupakan hal yang sangat penting bagi aktivitas umum perusahaan dagang dan manufaktur. Kesalahan dalam menentukan biaya persediaan dapat menimbulkan kesalahan penting dalam laporan keuangan. Kemudian persediaan harus dilindungi dari risiko eksternal seperti kebakaran, pencurian, dan penggelapan internal oleh karyawan. Oke. Kemudian, apa dampak dari kesalahan persediaan terhadap laporan keuangan? Nah, jadi tidak boleh main-main dalam hal mencatat atau menghitung persediaan. Jadi dampak kesalahannya apa terhadap laporan keuangan? Jika persediaan barang dagang itu kan merupakan aset ya kan, yang di dalam laporan posisi keuangan itu. Nah, akan berpengaruh terhadap kewajiban, ekuitas pemilik, dan akhirnya pada laba bersih dan pada pendapatan. Dan harga pokok penjualan itu kan merupakan biaya atau beban. Nah, biaya dan beban. Nah, maka dia akan mempengaruhi juga terhadap laba bersih karena kan nanti adanya pendapatan ya kan. Pendapatan dikurangi beban akan pengaruh terhadap laba bersih. Ya kan? Nah, jadi ada efek sampingnya jika kita salah dalam menentukan persediaan dalam laporan keuangan. Nah, ya kan? Maka jika persediaan barang dagang disajikan terlalu tinggi, maka harga pokok penjualan juga disajikan terlalu rendah, harga laba kotor dan laba bersih disajikan terlalu tinggi, maka saldo akhir ekuitas pemilik disajikan terlalu tinggi. Jadi hati-hati akan mengefek kepada semua ini dari harga pokok penjualan, laba kotor, saldo akhir ekuitas pemilik. Kemudian, jika persediaan barang dagang disajikan terlalu rendah, maka akan berefek samping pada harga pokok penjualan yang disajikan terlalu tinggi, laba kotor dan laba bersih disajikan terlalu rendah, dan saldo akhir ekuitas pemilik disajikan terlalu rendah. Ya, oke. Kemudian kita akan membahas mengenai klasifikasi persediaan. Nah, jadi klasifikasi persediaan itu tergantung pada jenis perusahaan. Jika perusahaan dagang, maka di dalam laporan posisi keuangan, persediaan barang dagang namanya. Di dalam aset lancar itu ada persediaan barang dagang. Jika pada perusahaan manufaktur, maka persediaan itu ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Nah, ini aja dulu untuk video yang ke-1 kita akan membahas mengenai pengertian, kemudian manfaat, dampak dari kesalahan penyusunan persediaan di dalam laporan keuangan, kemudian klasifikasi persediaan. Nanti kita ada diskusi ya. Ini baru sesi yang pertama. Nanti kita ada diskusi. Silakan kalian simpan videonya, siapa tahu menjadi masukan atau menjadi bahan materi untuk kalian. Ibu akhiri untuk video yang sesi pertama. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.